Masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Orang kalau punya masalah seharusnya tidurnya di mana? Di hotel apa di masjid? Di masjid. Tapi di masjid ditulis nggak boleh tidur di masjid. Ada yang lebih sangar jemaah. Dilarang rebahan. Rebahan dilarang di masjid. Karena biasanya kalau pengurus masjid, Mas nggak boleh tidur Mas. Enggak, saya nggak tidur, saya hanya rebahan. Akhirnya ditulis dilarang rebahan. Ya, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Mungkin juga masjid ini melakukan itu dikarenakan ada kriminal di dalam masjid, ada pencurian. Ya, berusahalah untuk menghalangi terjadi kriminal tanpa berbuat zalim kepada jemaah yang sholat. Kenapa? Gara-gara satu pencuri akhirnya masjidnya ditutup. Ada 10, 20, ratusan orang yang ingin beribadah kau tutup. Ana pernah datang, subhanallah jamaah, ke masjid. Ana telat sholat isya itu. Datang ke masjid sama anak-anak. Ana parkir mobil, ada datang. Itu orang sudah menutup pintu gerbangnya. Ana mau, Pak, saya izin mau sholat. Oh, kamu sudah telat. Gak bisa sih. Allahu Akbar jamaah. Kayak dia aja yang punya rumah Allah itu jemaah. Ana sakit hati waktu itu. Tapi ada apa sakit hati, nggak ada gunanya. Cari masjid yang lainnya. Kemudian jemaah, bagi pengurus masjid, ketika memang ada pencurian, umpamanya mic hilang, apa sound system hilang, berusahalah untuk bikin kerangkeng. Tempat pengimaman itu kalau bisa memang ditutup. Sehingga bagian mic atau macam-macam di sana kotak amal tertutup, dikunci, selesai, nggak ada yang bisa masuk. Luar masjid masih bisa. Orang yang nyumbang masjid itu ingin dapat pahala yang besar. Kalau antum tutup, orang sedang sholat, sedang ngaji, antum menghalangi orang yang nyumbang masjid itu untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi yang menjadi pengurus masjid ini akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya memberikan kenyamanan kepada jamaah masjid. Dia ditunjuk sebagai pengurus untuk memakmurkan rumah Allah, bukan untuk mematikan masjid, mematikan lampu di dalam masjid itu saja. Tapi tugas antum sabar. Bangun masjid sendiri nanti. Kalau nggak sabar menghadapi orang-orang kayak gitu. Jadi sabar jamaah. Segera bersiap ke masjid ketika azan berkumandang. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah ditanya, apa hukum mendatangi sholat berjamaah waktu iqamah? Beliau menjawab, diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan, wajib bagi seorang laki-laki untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak boleh seseorang datang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah tanpa udzur atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan atau datang terlambat sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Bersegera dan berlomba dalam ibadah adalah hal yang terpuji. Ketika seorang muslim mendengar adzan berkumandang, kemudian dia bergegas ke masjid, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah, beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau menjahit pakaian, memerah susu kambing. Apabila beliau mendengar adzan, beliau menyibukkan diri dengan persiapan untuk salat. Dahulu para ulama salaf ada yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kecuali hanya satu hari saja, yaitu ketika ibunya meninggal. Ada juga di kalangan ulama terdahulu yang bekerja sebagai pandai besi. Apabila dia mendengar adzan, maka dia segera meletakkan palunya dan bersegera menuju ke masjid. Radio Suara Al-Iman. Dan termasuk orang yang memakmurkan, memeriahkan, mengisi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi. Adakah yang lebih hebat tazkiyah? Adakah yang lebih hebat rekomendasinya? Yang lebih hebat daripada rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Rekomendasi manusia kadang salah. Tidak ada apa-apanya. Tapi Allah merekomendasi langsung. Siapa yang direkomendasi? Orang-orang yang datang memakmurkan, memeriahkan rumah Allah, rumahnya, masjid
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Tidak ada yang memakmurkan masjid Allah. Tidak ada yang meramaikan, mengisi, mendatanginya, kecuali kata Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rekomendasi langsung dari Allah. Tidak mungkin akan menghadiri dan memenuhi masjid kecuali orang yang direkomendasi oleh Allah, di dalam hatinya terdapat iman. Adakah nikmat yang lebih hebat daripada keimanan? Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Salat yang wajib bagi laki-laki diperintahkan untuk dilaksanakan di masjid. Bahkan ini diwajibkan berdasarkan banyak hadis-hadis yang sahih.